Halo semuanya, Koma. Selamat datang di Piku. Saya Ical bakal membagikan konten mengenai sejarah berdirinya sebuah organisasi yang bernama Yakuza, yang pastinya bermanfaat meskipun gak bermanfaat tapi bermanfaat. Gak usah berpanjang kali lebar kali tinggi kali kubik. Mari kita mulai aja, trot. Ya, istilah Yakuza mungkin tidak asing lagi bagi banyak orang. Istilah ini sering muncul di film-film ataupun bahkan serial anime. Kebanyakan orang pasti juga sudah mengerti secara umum apa itu Yakuza. Yakuza merupakan kelompok organisasi atau sindikat yang terorganisasi dengan baik di Jepang. Kelompok ini biasanya dikaitkan dengan tindak kriminal sehingga wajar jika Yakuza sering dianggap sebagai mafia Jepang. Tentu tidak salah untuk menganggap Yakuza sebagai mafia Jepang. Kenyataannya memang ada banyak kesamaan antara mafia yang berasal dari Italia dengan Yakuza yang berasal dari Jepang. Dari bentuk organisasinya pun keduanya sangat mirip. Kata Yakuza sendiri berasal dari bahasa Jepang yang terbentuk dari gabungan dari pelafalan dari kata 893 Yatsukusan. Istilah tersebut berasal dari pemain kartu yang disebut Oichikabu, yang biasanya dimainkan dengan setupuk Hanafauda, kartu bunga. Permainan tersebut juga bisa dimainkan dengan kartu bridge biasa dimainkan dengan kartu bridge biasa jika raja, ratu, dan cek dihilangkan dan kartu as dianggap sebagai satu. Skor pemain dalam permainan ini ditentukan dengan menambahkan skor pada beberapa kartu dan hanya menggunakan angka terkecil. Karena 8 tambah 9 tambah 3 sama dengan 20 atau sama dengan 0 poin. 893 berarti tidak ada poin. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa makna harfiah dari kata Yakuza adalah 8, 9, dan 3 atau tidak ada poin atau tidak berguna. Kemudian makna ini berkembang menjadi orang yang tidak berguna atau penjudi. Dilansir dari Yoair, kelahiran Yakuza dimulai sejak periode Edo, di mana Tekiya atau kelompok pedagang dianggap merupakan sebagian dari strata sosial kelas terbawah di Jepang. Kelompok sosial tersebut kemudian membentuk organisasi mereka sendiri. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang administrasi yang berkaitan dengan perdagangan. Selain administrasi, tugas organisasi tersebut juga meliputi pembagian alokasi kios dan pelindungan bisnis milik kelompok pedagang. Jadi kalau ke Jepang kau tinggal bilang ke dia aja untuk dilindungi. Ya. Selama festival Shinto, Tekiya membuka kios dan beberapa anggota dipekerjakan sebagai keamanan. Wow, sebagai imbalan atas penugasan kios dan perlindungan selama festival, para pedagang pun memberikan upah. Berarti ini kayak apalah ya, security-nya lah gitu, oke. Nah, Tekiya sendiri bisa dibilang merupakan organisasi yang sangat terstruktur dan hierarkis. Terdapat pemimpin organisasi yang disebut Oyabun, serta anggota organisasi yang disebut Kobun. Hierarki dalam organisasi ini mirip dengan selisih keluarga tradisional Jepang. Oyabun dianggap sebagai ayah pengganti, sedangkan Kobun adalah anak pengganti. Oh gitu tuh istilahnya di Jepang. Oke, paham. Oke, kalian paham nggak? Paham dong pastinya, kan? Lalu selama periode Edo, Tekiya secara resmi diakui oleh pemerintah. Pada saat itu di dalam kelompok, Oyabun dipilih sebagai pengawas. Mereka diberikan status yang berkependudukan, yaitu disetaratakan sosial hampir setara sama samurai ini guys. Setara sama samurai. Yang artinya Oyabun diizinkan memiliki nama keluarga dan 2 pedang juga. Wah kayak anime. Habis anjir, Joro tapi Joro 3 pedang. Nah, organisasi serupa juga lahir dari kelompok yang disebut Bokuto atau para penjudi. Bokuto atau para penjudi memiliki status sosial yang lebih rendah daripada Tekiya.
Ini karena perjudian adalah kegiatan ilegal di Jepang tuh kan. Jepang aja ilegal kan. Judi kan kok nggak boleh judi, kan nggak boleh kan judi. Nah terus kelompok pejudi ini biasanya beroperasi di kuil-kuil terbengkalai yang sudah ditinggalkan di pinggiran kota. Kuil-kuil tersebut kemudian difungsikan menjadi rumah judi. Selain perjudian, kelompok ini juga menjalankan bisnis rentenir untuk klien mereka. Biasanya mereka memiliki personel keamanan sendiri, kayak Kobayashi. Selama pertengahan periode Edo, situasi ekonomi dan dominasi kelas pedagang kelompok Yakuza yang muncul dari orang-orang yang tidak cocok dan melanggar hukum. Mereka telah bergabung atau membentuk kelompok semacam itu untuk memeras pelanggan di pasar lokal dan menjajalkan barang palsu atau jelek. Jadi penipu anjing kayak gitu jatuhnya. Astagfirullah. Saat ini agar Yakuza bertahan melalui upacara inisiasi. Nah, mereka tuh punya upacaranya tersendiri. Nah, ini tuh menggabungkan ritual Bokuto dan Tekiya. Nah, terus beberapa kelompok Yakuza masih mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan yang terkait dengan bisnis yang mereka jalankan gitu. Kayak misalnya sebuah geng yang sumber pendapatan utamanya berasal dari penjudian ilegal dapat menyebut mereka sebagai Bokuto. Nah, itu. Nah, ini guys. Nah, kayak yang udah dibahas sebelumnya secara singkat gitu kan. Kelompok Yakuza merupakan kelompok dengan organisasi yang sangat baik gitu. Nah, meskipun gitu berarti mereka termasuk golongan organisasi yang sangat baik gitu. Mereka juga memiliki struktur dalam organisasi mereka yang mengadopsi struktur kekeluargaan tradisional Jepang. Nah, strukturnya adalah Oyabun dan Kobun, di mana Kobun harus bersumpah setia pada Oyabun. Seiring berjalannya waktu, ya kan, peran Oyabun dan Kobun ini juga dibebani hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini disebut dengan Odejingi atau keadilan dan kewajiban yang sudah ditetapkan, di mana rasa hormat dan kesetiaan adalah cara hidup yang harus mereka jalani. Tuh. Nah, terus Yakuza dipimpin oleh Oyabun yang juga dikenal sebagai Kumicho atau kepala keluarga. Nah, dia memberi perintah kepada Kobun bawahannya, tuh kan. Nah, anggota Yakuza yang disebut Kobun harus memutuskan hubungan dengan keluarga asli mereka dan bersumpah setia pada Oyabun. Kalau mau masuk Yakuza, jadi lu pikir-pikir lagi deh gitu. Lu harus meninggalin keluarga lu demi lu mengabdi ke Oyabun, ke organisasi lu gitu. Nah, terus para anggota menyebut satu sama lain sebagai anggota keluarga, ayah, kakek, dan adik. Nah, terus sebagian besar anggota Yakuza adalah laki-laki, gak ada perempuan. Buat perempuan sih ada, cuma sedikit mungkin kan. Ya kan tuh, sangat sedikit wanita yang menjadi anggota Yakuza tuh. Nah, terus jika ada wanita pun di dalam anggota Yakuza itu ya lain kayak ya istri-istri dari para Oyabun atau para petinggi-petinggi Yakuza ini. Nah, mereka juga sering disebut dengan sebutan anesan yang artinya kakak perempuan itu. Namun ada pula kasus di mana seorang wanita menjadi seorang pemimpin kelompok Yakuza. Itu terjadi pada awal 1980-an dan ketika Kazuo Taoka atau bos Yamaguchi Gumi ketiga meninggal. Setelah itu kelompok Yakuzanya diambil alih oleh istrinya yang bernama Komiko, meskipun untuk sementara waktu. Namun beberapa waktu belakang berarti istrinya ini organisasinya ini dipimpin oleh bos perempuan gitu. Nah, ya kan, sebuah kelompok Yakuza juga biasanya memiliki kebiasaan atau tradisi khusus yang dilakukan oleh para anggotanya. Nah, tradisi yang umum dilakukan adalah berbagi sake, tato, dan memotong jari. Wah, seru banget. Nah, berikut tradisi-tradisi sekelompok Yakuza yang biasanya dilakukan oleh para anggotanya. Ini dia. Ya. Yang pertama ada berbagi sake. Hubungan antara Oyabun dan Kobun diformalkan melalui upacara berbagi sake dari satu cangkir. Ritual penting ini tidak hanya eksklusif untuk Yakuza. Pernikahan tradisional Shinto dan hubungan persaudaraan bersumpah kuno juga berbagi ritual ini.
Tradisi berbagi sake disebut Shikuza Sakazuki. Si lidah anjing. Nah, Sakazuki merupakan upacara simbolik bahwa seseorang telah resmi menjadi salah satu anggota dari kelompok Yakuza. Selain itu, upacara ini juga menentukan koneksi dan peringkat setiap anggota. Nah, mereka yang menerima sake dari Oyabun sendiri adalah bagian dari keluarga dekat atau yang menerima pangkat kakak atau adik. Nah, setiap kobun dapat menawarkan sake sebagai Oyabun kepada mereka yang berada di bawahnya dan membuat organisasi afiliasi. Hal ini selanjutnya dapat mengarah pada pembentukan organisasi dengan peringkat yang lebih rendah, biasa dibilang rekrutmen anggota Yakuza, mirip seperti MLM. Tahu kan MLM ya? Kalau nggak tahu udah cari di Google. Nah, yang kedua ada pemotongan jari. Pemotongan jari. Nah, tradisi yang tak kalah menarik yang terjadi dalam sebuah Yakuza adalah Yobutsume dan Otoshimae, atau yang bisa disebut pemotongan jari tangan. Potongan jari tangan dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf atau penebusan dosa. Nah, lu kalau berdosa sama organisasi lu dipotong jari lu, anjir. Nah, pada pelanggar pertama, orang tersebut harus memotong ujung jari kelingking tangan kirinya. Potongan yang terputus itu kemudian diserahkan kepada bosnya. Kadang-kadang hendak bos dapat menggantikan ritual penebusan dosa ini untuk menyelamatkan anggota gengnya dari hukuman lebih lanjut. Berarti kalau ada yang dia nggak bisa, berarti bisa diwakilin. Oke. Nah, asal usul praktik ini berasal dari cara tradisional memegang pedang Jepang, di mana jari kelingking, jari manis, dan jari tengah digunakan untuk memegang pedang dengan erat. Sedangkan ibu jari dan jari telunjuk memegang pedang dengan longgar. Nah, ketika jari-jari dipotong mulai dari kelingking menuju telunjuk, maka itu akan semakin melemahkan cengkraman pada pedang. Hukuman pemotongan jari ini sebagai simbol bahwa anggota yang memiliki cengkraman pedang yang lemah harus bergantung pada kelompok untuk perlindungan. Atau dengan kata lain, hukuman pemotongan jari ini akhirnya akan mengurangi sifat individual dari anggota Yakuza tersebut. Jadi kalau gitu ya, gue paham. Nah, lu paham lu, gue paham, lu kagak paham, gue gaplok lu, anjir. Nah, tradisi khusus yang ketiga yaitu tato gitu, ya kan. Yakuza pasti udah mencolok banget dengan tato-tato di seluruh badannya gitu. Nah, banyak dari anggota Yakuza memiliki tato di sekujur tubuh mereka, bahkan hingga ke bagian privat, anjir, sampai ke bagian dulu juga lu ditato. Nah, tato yang disebut irezumi di Jepang dibuat dengan teknik hand pocket. Jadi pembuatan tato di antara anggota Yakuza tidak melibatkan mesin tato. Proses memasukkan tinta di bawah permukaan kulit dilakukan dengan menggunakan alat yang dibuat menyerupai jarum dari baja atau bambu. Seluruh prosedur ini menyakitkan, mahal, dan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Lama juga, kenapa nggak langsung pakai mesin tato biar jadi? Nah, terus ketika para anggota saling bermain kartu oicho atau kabu, baju mereka sering dilepas atau dikalungkan di pinggang. Ini adalah kesempatan untuk menampilkan tato mereka. Bermain kartu adalah salah satu dari sedikit kesempatan ketika anggota Yakuza memamerkan tato mereka. Nah, biasanya saat di depan umum, mereka menyembunyikan dengan menggunakan kemeja berleher tinggi dan berlengan panjang gitu. Jadi mereka nggak mau terlalu mencolok di kalangan masyarakat gitu. Nah, ketika seorang anggota baru bergabung, mereka sering diminta untuk melepas celana mereka juga untuk melihat tato di tubuh bagian bawah. Nah, ada juga kelompok Yakuza yang terbesar di dunia gitu. Diperkirakan jumlah anggota Yakuza ya telah turun secara signifikan sejak undang-undang anti Goryokoudan diterapkan pada tahun 1992. Nah, kendati demikian, jumlah anggota Yakuza masih terbilang besar. Nah, pada tahun 2020 ada sekitar 25.900 anggota Yakuza aktif di Jepang. Anjir, hampir setengah populasi.
Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, mereka adalah beberapa kelompok sindikat berbeda yang membentuk salah satu kelompok kejahatan terorganisir terbesar di dunia. Nah, yang pertama ada Yamaguchi Gumi. Nah, Yamaguchi Gumi ini menjadi keluarga Yakuza terbesar. Yamaguchi Gumi memiliki lebih dari 8.200 anggota per 2020. Bayangin aja tuh, berapa banyaknya tuh per 2020 loh. Nah, terus markas besar mereka terletak di Kobe. Namun mereka dapat menjalankan kegiatan kriminal di seluruh Jepang. Berarti ini dia mencakup semua daerah di Jepang. Nah, terus kelompok ini juga memiliki keterlibatan dalam sejumlah tindakan kriminal di Amerika Serikat dan sejumlah negara di Asia. Nah, Oyabun Yamaguchi saat ini adalah namanya yaitu Shinobu Tatsukasa, yang juga bisa dipanggil dengan nama Kenichi Senoda. Nah, keberhasilan keluarga Yamaguchi telah menyebabkan namanya identik dengan kejahatan organisir Jepang bahkan di luar Jepang. Jadi ini daerah cakupannya besar banget. Yang main-main lu ntar dipotong orang lu anjir. Nah, yang kedua ada Sumiyoshi Kai atau keluarga Yakuza terbesar kedua nih, Yoshimoyoshi. Diperkirakan mereka tuh mempunyai anggota sebanyak 4.200 anggota. Ini adalah konfederasi kelompok Yakuza yang lebih kecil dibandingkan dengan saingannya Yamaguchi. Shimoyoshi Kai berfungsi lebih seperti sebuah federasi, sementara hierarki tetap sama, rantai komando lebih lunak. Kepemimpinan distribusikan di antara banyak anggota. Inagawa Kai, kelompok terbesar ketiga, memiliki sekitar 3.300 anggota yang tak lain adalah Inagawa Kai. Kelompok ini berbasis di daerah Tokyo, Yokohama. Ya, itu adalah salah satu kelompok Yakuza pertama yang memperluas operasinya di luar negeri. Nah, berarti itulah kelompok-kelompok Yakuza terbesar yang ada di dunia itu, yang udah mengontrol seluruh daerah Jepang, tapi lebih besar Yamaguchi. Nah, mungkin ya segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk asal usul sejarahnya terdirinya sebuah organisasi yang dinamakan dengan Yakuza. Mungkin jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan atau salah, tolong dikoreksi ya, karena ini first timeku untuk upload video begini di YouTube. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, kasih terus dukungan ke gue biar gue makin semangat untuk upload videonya. Oke, terima kasih. Aku Ical, mewakili staf yang bekerja, maksudnya aku sendiri gitu, mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonaraだけだったその一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重な